Bait Allah di Alkitab atau Bait Suci umumnya adalah pusat ibadah bangsa Israel dan menjadi salah satu ciri khas mereka sebagai umat pilihan Allah yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa lainnya. Bait Allah adalah tempat bangsa Israel beribadah setiap hari dan menjadi pusat perayaan hari-hari raya mereka. Bait Allah adalah rumah Allah, tempat di mana Allah berkenan diam di dalam sebuah bangunan buatan manusia dan merupakan lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, bangsa Israel. Karena itulah, bait itu disebut juga Bait Suci. Ia suci karena di dalamnya tinggal yang maha suci, Allah Sang Pencipta semesta alam. Bait Allah terdapat di kota Yerusalem, ibu kota Israel atau Yehuda. Hal ini menjadikan Yerusalem menjadi sangat penting. Itulah sebabnya kota Yerusalem disebut sebagai kota kudus. Tuhan memerintahkan Musa untuk mendirikan sebuah kemah sebagai tempat bagi bangsa Israel untuk bertemu dengan Tuhan. Karena itu, kemah itu kemudian disebut sebagai kemah pertemuan atau kemah suci atau tabernakel. Bait Allah itu umumnya terdiri dari 3 bagian utama, tetapi dalam perkembangannya kemudian menjadi 5 bagian. 1. Pelataran bangsa-bangsa lain. Bagian paling depan dari bait Allah adalah pelataran atau halaman. Pelataran bait Allah dalam perkembangannya terdiri dari 3 bagian. Dan yang paling depan adalah pelataran bangsa-bangsa non-Israel. Inilah batas antara orang Israel dengan non-Israel. Orang-orang dari bangsa lain non-Israel dilarang masuk ke arah dalam bait Allah melewati batas ini. 2. Pelataran perempuan. Bagian paling depan kedua dari bait Allah adalah pelataran perempuan. Dalam beribadah, laki-laki dan perempuan Israel tidak boleh punya tempat yang sama. Mereka harus terpisah. Peti persembahan di bait suci berada di pelataran perempuan ini. 3. Pelataran laki-laki. Bagian paling depan kedua dari bait Allah adalah pelataran laki-laki Israel. Setiap laki-laki Israel, asalkan sehat dan tahir, bisa masuk ke dalamnya. 4. Ruang kudus. Ruang kudus adalah bagian dalam bait Allah yang tertutup. Ruang kudus diperuntukkan hanya bagi imam-imam untuk melakukan upacara ibadah setiap harinya. Jadi di ruang kudus bait Allah ada 3 benda penting. Pertama, meja roti sajian yang dipakai untuk mempersembahkan, menyajikan 12 potong roti. Ke-12 roti tersebut mewakili setiap suku Israel dari 12 suku. Kedua, mezbah ukupan yang dipakai untuk mempersembahkan ukupan yang terbuat dari berbagai macam rempah-rempah, dibakar dan mengeluarkan asap. Ketiga, menorah atau kaki dian atau kandil bercabang 7 yang dinyalakan dengan memakai minyak zaitun. 5. Ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus adalah bagian paling dalam, paling depan dari bait suci. Ruang Maha Kudus hanya boleh dimasuki oleh imam besar untuk mengadakan upacara pendamaian dosa dengan memerciki darah hewan ke atas tabut perjanjian yang dilakukan setiap tahun, yakni pada hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Tabut perjanjian adalah kotak persegi 4 yang terbuat dari kayu penaga dan dilapisi dengan emas. Tabut perjanjian secara khusus adalah lambang kehadiran Tuhan. Sekalipun secara keseluruhan, bait suci juga merupakan lambang kehadiran Tuhan. Di dalam tabut perjanjian tersebut, dalam perjalanannya kemudian terdapat 3 benda, yakni 2 loh batu berisi 10 firman Tuhan, buli-buli emas berisi mana, dan tongkat Harun yang berbunga. Ibrani 9 ayat 4.